Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-halimis sattar, alladhi amarana bi iktsaris salati wal dzikri wal istighfar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, i'tarif bidhunubik wa'tadir ilaihi min taqsirik. Kata beliau, i'tarif bidhunubik, wa'tadir ilaihi min taqsirik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, kata beliau, i'tarif bidhunubik, akuilah dengan dosa-dosa kalian. Akuilah dengan dosa-dosa kalian, akui, sesali, dan beriktikad kuatlah jangan lagi mengulangi dosa-dosa kalian. Wa'tadir ilaihi min taqsirik, dan minta udurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taksirnya engkau, dengan kurangnya engkau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. I'tarif bidhunubik, akuilah dengan dosa-dosa kalian. Dosa di dalam Al-Quran itu ada beberapa varian kata. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dosa itu dalam beberapa varian kata. Ada dalam Quran itu menyebut dosa dengan kata-kata dzanbun. Ada lagi ismun. Ada lagi sayyi'ah. Ada lagi khati'ah. Ada lagi isyan dan lain sebagainya. Jadi banyak kata-kata dosa, varian kata dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran, baik itu dzanbun, ismun, sayyi'ah, khati'ah, isyan dan lain sebagainya, yang makna secara globalnya itu hampir sama. Makna globalnya hampir sama, meskipun ada sedikit perbedaan artinya. Namun sama-sama yang dimaksudkan itu ialah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semuanya itu, dzanbunnya, ismunnya, sayyi'ahnya, khati'ahnya, isyannya dan lain sebagainya, maknanya semuanya sesuatu yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui, kata beliau, dengan dosa-dosa kalian. Akui, i'tarif bidhunubik, jama daripada kata-kata dzanbun, dzunub. Akui dengan dosa-dosa kalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengakuan dosa ini itu sangat diperintahkan oleh agama kita. Jadi mengakui dosa itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW pun
mereka juga sering mengakukan pengakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nenek moyang kita yang pertama, Nabiullah Adam, beliau pun juga pernah melakukan pengakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah melakukan pengakuan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 23. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi di Al-A'raf ayat 23, Nabi Adam, nenek moyang kita, ketika melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi, beliau langsung mengakui kesalahan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami ini telah menzalimi diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang rugi. Jadi pengakuan dosa yang pertama itu dilakukan oleh nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi dari pengakuan ini bisa kita ambil beberapa hikmah. Pertama, ketika melakukan dosa, alangkah baiknya itu segera melakukan penyesalan, segera melakukan pengakuan dan penyesalan. Seperti Nabiullah Adam ketika memakan buah khuldi, dia sadar dia salah, dia akui kesalahannya, dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia langsung berkata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Dan dari sini pula bisa kita ambil hikmah bahwa ketika Nabiullah Adam tersalah, beliau itu tidak mengkambing hitamkan iblis. Beliau malah menyalahkan diri beliau sendiri, tidak mengkambing hitamkan iblis. Padahal kan yang menggoda adalah iblis. Namun bijaknya Nabiullah Adam, beliau tidak mengkambing hitamkan iblis. Allah beliau berkata, Rabbana zalamna, kami yang zalim ya Allah, kami telah melakukan perbuatan zalim. Ini luar biasanya nenek moyang kita, begitu bijaksananya ketika melakukan dosa segera bertaubat dan tidak mengkambing hitamkan orang lain, malah mengkambing hitamkan diri sendiri. Ini bijaksananya nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Begitu pula pengakuan dosa ini pernah dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Al-Qasas ayat 16. Apa kata Nabiullah Musa? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu wal ghafurur rahim. Jadi ketika Nabiullah Musa melakukan kesalahan pun, beliau segera langsung berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya diriku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Faghfara lahu, maka Allah ampuni Nabiullah Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini pengakuan dosa dari Nabiullah Musa alaihissalam. Ada lagi pengakuan dosa dari Nabiullah Yunus alaihissalam. Al-Anbiya ayat 87. Kata Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Di sini mengakui lagi Nabiullah Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan, beliau terkurung di sana. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini pengakuan Nabiullah Yunus alaihissalam. Di pengakuan dosa banyak dilakukan oleh para anbiya. Bahkan kalau kita lihat lagi sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengajarkan doa kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah Allah ajarkan doa. Pernah Rasulullah ajarkan doa kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa doanya? Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-hadis. Jadi seorang yang selevel Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang bergelar As-Siddiq dan bergelar Al-Atiq, karena Al-Atiq ini orang yang bebas daripada api neraka. Di Abu Bakar Siddiq ini gelarnya dua, ada As-Siddiq, ada Al-Atiq. Karena selain gelar As-Siddiq juga bergelar Al-Atiq, orang yang lepas daripada sisa api neraka. Karena ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq lewat, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat yang lain, kata Rasulullah, apakah kalian ingin melihat orang yang Allah bebaskan dari neraka? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa itu? Dijawab Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau menunjuk kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itulah Al-Atiq, orang yang Allah bebaskan daripada api neraka. Dan beliau ini Rasulullah katakan pula, Abu Bakar Siddiq, Rasulullah katakan pula, lawuzina imanu Abu Bakar Siddiq, jikalau ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan iman seluruh makhluk, tetap lebih menangnya la rajaha imanu Abu Bakar Siddiq, tetap menang kuatnya lagi iman Abu Bakar Siddiq. Bayangkan orang yang selevel ini, orang yang semulia Abu Bakar Siddiq ini, Nabi mengajarkan doa kepadanya, doanya seperti ini, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku zulman katsira, zalim yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Al-hadis. Orang yang selevel itu masih mengatakan zulman katsira, menzalimi diri yang sangat banyak. Apalagi kita, beliau saja dzulman katsira. Rasulullah ajarkan doa dengan doa inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Selevel beliau masih mengakui dosanya dengan zalim yang sangat banyak. Apalagi kita, tentu sudah tidak terbatas lagi katsiranya, banyaknya. Beliau saja masih mengatakan inni dhalamtu nafsi zulman katsira. Jadi sangat pantas kalau kita mengatakan juga demikian. Kita telah menzalimi diri kita zalim yang banyak. Ada lagi riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah pun pernah mengajarkan doa, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini pun pengakuan dosa. Allahumma ghfirli khati'ati, ya Allah ampuni kesalahanku, wa jahli kebodohanku, wa israfi fi amri melampau batasku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan sesuatu yang Engkau ya Rabb lebih tahu daripada diriku. Ini Rasulullah mengajarkan sahabatnya, yang diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari juga demikian. Jadi pengakuan dosa itu sangat dianjurkan oleh agama kita. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, dan ini patut untuk kita amalkan dalam keseharian kita.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus kata Syekh Abdul Qadir Jailani setelah pengakuan dosa, wa'tadhir ilaihi min taksiri. Minta uzur kepada Allah daripada kurangnya kita, taksirnya kita, baik melakukan perintah-perintah Allah, baik taksir melakukan perintah-perintah Allah. Kita minta uzur kepada Allah. Karena mungkin selama ini kita semua hanya memperbuat salat, tidak mendirikan sholat. Saking taksirnya kita dalam sembahyang ibadah kita pun, kita selalu taksir. Kenapa? Kita hanya memperbuat sholat, waf'alus sholat, tidak wa'aqimus sholat. Sedangkan Al-Quran itu menyuruh mendirikan sholat, bukan sekedar memperbuat sholat. Selama ini mungkin kita cuma bisa memperbuat sholat, tidak bisa mendirikan sebenar-benar sholat. Karena orang yang memperbuat sholat belum tentu mendirikan sholat. Tapi kalau orang mendirikan sholat, itu pasti memperbuat sholat. Karena dalam mendirikan sholat itu, kita harus memenuhi adab-adab zahir dan adab-adab batin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar kalau kita wa'tazir, minta udzur kepada Allah dengan taksirnya ibadah kita, dengan kurang sempurnanya ibadah kita. Beliau menyuruh kita untuk minta udzur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taksirnya kita, malasnya kita, dan kurang sempurnanya kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama sufi pernah memberikan beberapa petuahnya. Kata ba'du sufiyah, ada beberapa penyebab yang membuat kita itu malas beribadah kepada Allah, malas beribadah kepada Allah, sehingga kita taksir dalam ibadah kepadanya. Pertama, kata ba'du sufiyah, yang membuat kita taksir atau malas ibadah kepada Allah ialah kita selalu mengekali dosa-dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil aja kalau kita kekali, tidak kita taubat, itu akan membuat kita lemah, lesu ibadah kepada Allah. Jadi jangan dianggap sepele dosa-dosa kecil. Karena sekecil apapun dosa, tetap ada efeknya membuat kita itu malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata ba'du sufiyah, ada lagi penyebab kenapa seseorang itu malas ibadah kepada Allah, taksir ibadah kepada Allah. Itu diantaranya karena dia kurang mengetahui makna dan rahasia ibadah. Karena dia kurang tahu makna dan rahasia ibadah, sehingga dia malas beribadah. Karena orang yang tidak tahu makna dan rahasianya, pasti rasa berat dalam benaknya untuk melakukan ibadah. Padahal yang perlu kita ketahui, ibadah kita itu sebenarnya tidak ada sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, seandainya semua manusia itu bermaksiat kepada Allah, andai semua manusia bermaksiat kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah. Jadi yang perlu kita pahami, sebenarnya ibadah itu tidak ada manfaatnya untuk Allah, itu malah kembalinya kepada diri kita. Contoh ibadah sholat. Ibadah sholat itu sekarang ini dikaji oleh para ilmuwan, dikaji oleh para dokter-dokter, bahwa dalam ibadah sholat itu banyak mengandung kesehatan untuk kita. Pertama, bisa meningkatkan sirkulasi darah. Orang yang rajin sholat itu meningkatkan sirkulasi darah. Itu kembali kepada diri kita, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya ibadah. Dalam lagi ibadah sholat itu, selain bisa meningkatkan sirkulasi darah, membuat kita itu menyehatkan jantung, dan lagi bisa melancarkan pencernaan kita. Jadi banyak dalam khasiat-khasiat sholat itu,
kegunaan salat itu sebenarnya kembali kepada diri kita. Tidak sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan ibadah-ibadah kita. Orang yang kurang memahami makna tersebut, dia akan malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata ulama sufi, ada lagi penyebab orang itu malas ibadah kepada Allah, karena dia itu kurang mengingat kematian. Dia merasa hidupnya itu masih lama. Ketika dia merasa hidupnya masih lama, pasti ibadahnya itu akan malas. Padahal sangat jelas dalam Ali Imran ayat 185 Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kita semua cuma menunggu kapan dan di mana kita meninggal dunia. Tidak ada yang tahu rahasia ini. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin cuma beberapa jam saja, bahkan mungkin cuma beberapa menit saja. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, karena orang kurang mengingat kematian, dia malas beribadah. Itulah kenapa Rasulullah dalam riwayat Ibnu Hibban dan Nasa'i, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, aktsiru dzikra hazimil ladzat, yakni al-maut. Rawahu Ibnu Hibban dan Nasa'i. Kata Rasulullah, perbanyaklah ingat akan kematian, perbanyaklah ingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yakni kematian. Ya, Rasulullah menyuruh mengingat kematian. Lalu kata ba'du sufiyah, sesuatu yang membuat seseorang itu malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia itu sering memperbanyak sesuatu yang mubah. Orang yang memperbanyak sesuatu yang mubah itu akan malas ibadah. Contoh, orang yang memperbanyak makan itu mubah. Kalau kita perbanyak makan, pasti malas ibadah. Tidur itu mubah. Orang yang memperbanyak tidur, maka nantinya pun juga malas ibadah. Jadi kata ba'du sufiyah, di antara penyebabnya pun termasuk memperbanyak sesuatu yang mubah. Karena ketika demikian, malah kita itu malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi sesuatu penyebab-penyebab yang membuat kita itu malas ibadah kepada Allah. Mungkin itu secara globalnya sesuatu yang membuat kita taksir atau malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini dulu.